Harus kita pahami bahwa amal soleh kita itu hakikatnya lebih kepada amal-amal mahdhah atau amal-amal fardhiyah, amal-amal yang kita melakukannya pertama karena memang Allah mewajibkan untuk kita lakukan, dan kedua kita melakukannya karena Allah menyukai kita melakukan itu. Di antaranya seperti sholat, zakat, puasa, haji, jihad, membaca Al-Quran, berzikir, doa, sholat malam, kemudian apa-apa saja yang bisa memunculkan akhlak atau kekhusyuan hati. Dan yang akan kita diskusikan yang merupakan teknik dari pensucian jiwa adalah muhasabah dan taubat, ya, muhasabah dan taubat. Jadi setelah menjalani proses hidup, bahwa jiwa kita ini mengalami proses yang cukup dinamis, di mana satu waktu dia begitu berdebu, begitu kotor, dengan banyaknya maksiat, dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya syubhat ataupun syahwat yang menimpa di dalamnya, sehingga berakibat terjadi kelambanan dalam membangun ketaatan kepada Allah. Bukan sekedar lamban, yang lebih parah lagi nanti muncul malas. Bukan sekedar malas, puncaknya muncul rasa tidak suka atau membenci melakukan amal soleh. Ya, jadi kalau lamban itu misalnya azan datang, dia jalan tidak bergegas karena mengatakan bahwa masih panjang waktu sholat. Kalau malas, ya udah, memang akhirnya dia tidak sholat. Kalau membenci, paling tidak suka dia dengar suara-suara azan itu. Nah, itu udah sampai pada tingkat itulah kira-kira. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang tidak suka rumahnya dekat masjid. Sementara sebaliknya ada orang yang sangat ingin bagaimana rumahnya bisa dekat masjid. Kalau ditanya kenapa dia tidak mau dekat masjid, payah tidur. Masjid awak masih tidur nyenyak, butuh-butuhnya tidur, di situ pula dia udah mulai ribut. Nah, itu bahasa. Kita nggak bisa salahkan dia. Itu orang yang hatinya sudah nyaris mati. Ya, kalau sudah nyaris mati, dia tidak bisa merespon kebaikan-kebaikan itu sebagai kebaikan. Malah dia mengkhawatirkan itulah yang akan mencelakakan dia dalam kehidupannya. Karena dia menganggap bahwa kebaikan-kebaikan ibadah itu tidak akan praktis, tidak akan bisa berhasil guna. Ya. Maka harus ada upaya untuk terus merawat. Kita ini harus saling sering, ya, namanya seperti fisik lah. Saya mohon maaf sekaligus saya mau kabarkan. 5 hari yang lalu abah saya, orang tua saya itu meninggal dunia. Dan proses sakit yang kronis itu hanya sekitar 1 minggu pertama itu tahap 1, tahap 2 dia sudah bisa dibilang kritis. Dalam arti kata sebenarnya over limit lah gulanya. Tapi sebenarnya dia melakukan perawatan, hati-hati ya, bahwa sebenarnya dia merawat. Dia biasa berobat dan dia stoklah terus menjaga bagaimana tidak terjadi problem di situ. Tapi kembali kepada kondisi hati kita ini kan macam-macam. Setan itu juga bisa masuk di semua sisi untuk merusak kita. Ya, itu fisik ya. Fisik itu harus ada proses terus perawatan. Sementara jujur saja kita, jiwa kita atau ruh kita ini jarang sekali kita rawat. Ya, bahkan yang kita rawat malah penyakitnya. Kalau kita berbantahan dengan orang, berakibat kita tidak saling bicara, terus ada yang mencoba mendamaikan, terus yang kita lakukan apa? Aku kok enggak ada masalah sama aku, tapi dia yang harus minta maaf sama aku, karena dia yang salah. Hati-hati ketika terjadi sebuah kesalahan, untuk meluruskan perpecahan itu bukan siapa yang bersalah, tapi siapa yang berbesar hati. Karena posisi orang salah dia harus minta maaf, posisi orang benar dia harus memaafkan. Saya ulang sekali lagi, ketika ada sebuah peristiwa yang memecah hati kita, bukan menunggu siapa yang bersalah atau mencari tahu siapa yang bersalah, tapi orang yang bersalah, amal yang harus dia lakukan adalah minta maaf
Sementara orang yang tidak bersalah, amal yang harus dia lakukan adalah memaafkan, walaupun orang yang bersalah tidak minta maaf sama dia. Dan itu berat, itu bukan pekerjaan ringan itu. Jadi antara memaafkan dengan minta maaf itu bukan sebab akibat, karena sebab dia minta maaf lah maka aku maafkan, bukan begitu. Memaafkan itu adalah akhlak yang harus dimiliki dan dibangun oleh orang yang tidak salah. Sehingga tanpa minta maaf sekalipun orang yang salah itu dia sudah memaafkan. Begitu juga orang yang salah, dia tidak menunggu perhatian dari orang yang dia sakiti misalnya, dia harus datang apapun resikonya untuk menyatakan minta maaf. Karena antara orang yang tidak salah dengan orang yang salah dalam hubungan silaturahim ini bisa terjebak pada qati'ur rahim, pada memutuskan silaturahim. Contoh, saya tidak bicara orang yang salah, kita sama maklum kalau orang yang salah. Sekarang orang yang tidak bersalah, terus terang, aku tidak mau lagi ketemu dia. Gak ada masalah. Kenapa? Karena dia belum pernah minta maaf ya, supaya kalian tahu. Aku dia sakiti, dia tidak pernah minta maaf sama aku. Tidak akan pernah ku injak rumahnya, tidak akan pernah ku tegur dia. Lihat siapa yang salah dirinya. Ya udah, itu yang harus kita hati-hati itu. Padahal daripada aku jadi masalah nanti, kan bagus aku tidak datang ke rumahnya. Nah, itu. Padahal di waktu itu dialah yang memutus silaturahim, sementara yang bersalah itu sebenarnya tidak sedang memutus silaturahim, karena kesalahan bisa jadi muncul dari sebab khilaf, bisa jadi dari sebab emosi atau marah, gitu. Yang kemudian kalau kemudian dibujuk setelah itu, kecuali, ya ini kecuali. Bukan aku tak mau datang ke rumahnya, aku sudah coba, tapi setiap aku datang pasti ada dosa. Dia suka menceritakan aib orang, dia suka memfitnah orang di depanku, pasti seperti itu. Maka aku tidak suka menjumpainya, aku tidak mau menemuinya. Sama seperti Rasulullah, sebenarnya Rasulullah itu diprotek untuk tidak ketemu orang munafik itu. Jangankan orang kafir, orang munafik Nabi diprotek. Jadi Nabi itu tidak sembarang orang yang bisa datang ke rumahnya. Ya. Jadi bukan kapan saja siapa saja yang mau boleh datang ke rumah Nabi, tidak. Itu di depan di luar rumah Nabi itu ada semacam posko satpam. Yang orang kalau datang ditanya mau ngapain? Apa yang mau dibincang apa? Kau mau ngapain kemarin? Saya mau begini. Oke, tunggu nanti aja jam sekian. Rasulullah baru saja masuk rumah dan ini adalah hak keluarganya. Kira-kira begitulah misalnya. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu pikir karena Rasulullah itu Nabi, welcome. Semua orang boleh masuk kapan saja, di jam mana saja. Oh tidak. Nabi juga dia kepala negara, dia bukan orang biasa. Dia panglima perang, dia pemimpin umat. Dan satu yang paling tak boleh masuk ke rumah Nabi itu adalah orang munafik. Jadi kalau ada orang munafik datang mau coba-coba, udahlah sana aja kok, nggak usah kau datang jumpa nanti ada saja. Jadi orang munafik itu cukup jumpain sahabat, titip saja maumu di situ. Nah cuma memang zaman dulu orang munafik nampak mereknya di muka. Zaman kita sekarang ini berat nyari mereknya. Lama wak tengok tak dapat. Ya, malah wak ini bilang orang apanya kau tengokin aku terus kan begitu kan? Artinya nggak nampak. Kalau dulu orang munafik itu kenapa? Karena konsistennya orang mukmin dengan semua amal dan perilaku serta lisan atau ucapan yang benar, sehingga mudah sekali membedakan mana munafik mana tidak. Contoh dalam hal salat wajib, munafik itu paling malas ke masjid. Bukan tak salat, malas dia salat ke masjid. Jadi sehingga ciri khas munafik itu bisa ditandai dari salat 5 waktu. Kalau sekarang repot kita membuat cirinya itu dari sholat 5 waktu. Ya, kita yang di masjid saja pun kadang belum tentu istiqomah begitu. Nah, jadi ya sudah, jadi agak nggak bisa kita jadikan. Tapi cuma saya mau sampaikan bahwa perlu ada perhatian terhadap ruh kita ini supaya kita paham bahwa ada mungkin banyak penyakit yang memang harus kita sembuhkan. Caranya adalah dengan bermuhasabah. Oke, kita pelajari ini. Salah satu jalan terbaik bagi seorang hamba untuk meningkatkan derajat penyucian dirinya adalah dengan melakukan introspeksi diri dan memperhatikan amal yang telah dia lakukan.
memperhatikan ini bukan untuk merasa hebat. Jadi kalau kita beramal soleh, nggak usah dihitung-hitung lagi. Seperti kita buang air, tidak ada satupun orang yang buang air begitu keluar dari kamar kecil itu langsung cerita hebat. Tadi aku buang air 4 jam sendiri. Buang air apa? Jadi nggak ada orang yang merasa bangga atau baunya itu nggak ada. Setiap orang yang buang air keluar dari sana tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya tentang apa yang dia lakukan di kamar kecil itu. Begitulah seharusnya kita beramal soleh. Ya, ada ibu yang kalau buang air langsung pamer, nggak ada kan? Bapak nggak ada kan? Jadi artinya bahkan kita keluar dengan perasaan nyaman, tenang dan tidak terbebani. Nafsu itu nggak nuntut ceritakan. Tidak ada itu. Beda sama tahajud malam. Kalau kita tahajud malam pagi mau melompat rasanya nyeritakan itu. Dari mulut kita itu. Bahwa kita tadi malam tahajud. Atau kita baru umroh, atau kita baru salat subuh di masjid misalnya. Itu rasanya kalau bisa satu dunia tahu bahwa kita melakukan itu. Nah, padahal seharusnya belajarlah dari orang yang cuma yang saya bilang yang disebutkan untuk memperhatikan amal yang telah dia lakukan, coba cek berapa tingkat keikhlasan kita dalam melakukan amal itu. Hati-hati dengan kebiasaan kita melakukan amal soleh tapi bukan karena Allah. Ya, hati-hati dengan kebiasaan melakukan amal soleh bukan karena Allah, karena itu akan melelahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat kita dihisab. Karena kecapean, kelelahan kita kira kita mendapatkan kebaikan pahala dari situ, padahal Allah tidak kasih apapun nanti di hadapannya. Apa contohnya? Inilah ke masjid, tahajud, terus silaturahim ke sana kemari. Ini sekarang mulai zaman pilkada mulai banyak orang silaturahim ini. Ya, SMS center dibuat, posko pengaduan, ambulan berjalan atau ambulan gratis atau pelayanan perobatan gratis, terus subuh keliling, macam-macam lah. Hati-hati kalau semua amal soleh itu yang memang itu amal soleh, tapi tidak ada keikhlasan, Allah tidak akan berikan bagianmu nanti. Nah itu yang dimaksud dengan perhatikanlah amalmu. Ya. Jika ia mendapati amalan yang baik, maka ia akan memuji Allah. Jadi nggak perlu. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan tuntut orang muji kita. Cukup kita puji Allah. Kenapa? Karena kita dapat rezeki. Jadi sering saya bilang belakangan ini, kalau kita bicara rezeki, otak kita ini udah aneh. Makanya udah ada brainwashing ini. Udah cuci otak kita sebenarnya. Jadi kalau saya bilang, misalnya, ayo konotasi kata rezeki, terus yang kebayang apa coba Ibu? Urutan pertama adalah duit. Kan gitu ya. Padahal pernah nggak Bapak berpikir bahwa ketika tadi malam Ibu tahajud itu rezeki nggak? Jarang-jarang loh bisa. Itu rezeki nomplok lagi. Tahajudnya bukan cuma 2 rakaat, total full sampai 11 rakaat. Rezeki nggak? Rezeki alhamdulillah. Bisa tahajud tiap malam itu rezeki dari Allah. Bisa baca Quran tiap hari itu rezeki dari Allah. Bisa punya rumah dengan masjid sehingga setiap hari bisa ke masjid, itu rezeki dari Allah. Bisa punya anak soleh, itu rezeki dari Allah. Bisa punya simpanan banyak, itu belum tentu rezeki dari Allah. Bisa punya jabatan tinggi, belum tentu itu rezeki dari Allah. Bisa punya rumah besar, belum tentu itu rezeki dari Allah. Bisa tiap hari puasa sunat Senin Kamis, atau kemudian hari ini puasa besok tidak, puasa tidak, rezeki dari Allah. Pernah nggak memahami bahwa kehadiran kita di majelis taklim juga rezeki dari Allah? Nah, ini, otak kita ini sudah sering nyala. Ya, kita Kenapa? Karena kita digiring untuk memperhatikan amal kita dengan manfaat dunianya. Kalau rajin tahajud Ibu sehat. Kalau Ibu rajin zikir, insya Allah rezeki banyak. Kalau rajin sholat duha, rezeki berlimpah. Saya heran, duha dengan rezeki ini maksudnya apa ini coba? Rajin duha dengan rezeki, rezekinya maksudnya apa ini? Apakah harta?
Ya Tuhan, jika rezekiku masih di langit turunkan, jika masih dalam perut bumi naikkan. Yang kebayang di otak kita apa? Duit. Kalau begitu kita beribadah untuk dapat itu kan? Kalau cuma untuk dapat itu, maka percayalah akhirat tidak ada lagi bahagian dari sholat duha kita. Kalau Allah kan? Tapi kalau yang kita maksud rezeki dalam makna yang lebih luas, apa dimaksudnya dengan rezeki? Adalah karunia yang dengan karunia itu kita bisa melakukan amal soleh yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Itu rezeki luar biasa ya. Cuma kita jarang ke situ fokusnya. Baik. Tahap pertama yang mesti dilakukan adalah muhasabah. Baru kita tobat. Ya, ibarat berobat lah, periksa dulu lah, jangan langsung minta obat. Walaupun ada orang yang kalau berobat minta suntik langsung, dia lebih percaya dia harus disuntik ketimbang kalimat dokter bilang ini nggak perlu suntik, misalnya. Kenapa? Karena dia datang dengan sebuah keyakinan kalau disuntik sembuh. Ya, padahal sebenarnya kalau kita mau bersih dari persoalan kejiwaan kita, maka yang harus kita lakukan memperhatikan apa yang mengotori jiwa kita dulu. Karena setan itu, tadi malam ada pertanyaan sama saya seperti itu. Saya bilang, makom orang, kalau kelas orang biasa, itu dirusak setan melalui maksiat. Tapi kalau kelas orang yang luar biasa, bukan orang biasa-biasa saja, itu setan nggak ngerusak dari maksiat. Karena kalau disuruh berzina, tak mau dia. Disuruh mabuk, tak mau dia. Disuruh mencuri, tak mau dia. Disuruh bunuh, tak mau dia. Disuruh korupsi, dia tidak mau. Maka setan menyuruh dia untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Habis itu baru setan bilang, nampaknya memang kau yang paling soleh di kampung ini. Nah itu, dari situlah setan ngerusak. Muncullah perasaan, iya memang aku tengok bertahun aku udah sholat di Masjid Al-Arif ini. Yang sholat subuh rutin di sini ku tengok memang cuma aku aja. Yang lain tak ada. Yang lain sehari datang, sebulan tak nampak. Kalau aku alhamdulillah namanya. Cuma itu ngomong sendiri. Karena dia pamer nggak mau sama orang, dia nggak mau pamer. Tapi di dirinya, setan tahu betul ini orang nggak mau pamer. Cuma sering bangga diri. Bangga diri itu nggak butuh ada orang. Di hutan rimba tak ada orang, cuma binatang semua dan cuma dia saja orang. Dia bisa ujub itu. Itu kalau orang yang bangga diri begitu. Nggak perlu ada orang. Lain orang yang ria. Orang yang ria butuh orang. Walaupun orang itu cuma anak bayi, udah cukup sama dia itu, karena dia mau pamer sama anak bayi itu. Itu orang ria. Kalau orang sombong, dia juga butuh orang. Dan bagi orang sombong, semua orang adalah musuh. Kalau tidak memujinya, kalau tidak mengiyakan apa mau dia, itu orang sombong. Ya, baik. Maka kita bahas ini muhasabah. Muhasabah adalah memperhatikan dan merenungkan hal yang baik dan yang buruk yang telah dilakukan, termasuk memperhatikan niat dan tujuan perbuatan yang telah dilakukan. Ada orang tiap tahun pergi umrah. Coba dulu periksanya, niatnya apa? Coba, ada ibu yang tiap tahun berangkat? Coba ibu hitung dulu. Apa niat ibu selama berangkat? Memang perlu madrasah khusus. Saya kemarin ada ngaji orang. Dia tanya flightnya, maka flightnya Kuala Namu, Madinah. Tak enak. Kenapa? Enak Jeddah, dari Jeddah jalan darat ke Madinah. Wah, enak kali nengok pemandangan di jalan itu. Ini udah bicara ibadah atau terpelesetnya jiwa dengan cara yang sangat halus? Saya bilang udah terpeleset ya. Kenapa lah Bapak tiap tahun harus berangkat? Aku itu nikmat kali suasana kalau di sana itu. Padahal apa tujuan kita berangkat? Enggak, saya enggak bilang itu salah ya. Tapi hati-hati pada satu titik kita kepleset, tidak lillahi ta'ala lagi. Apa indikasi tidak lillahi ta'ala? Kita enggak pernah putus ihtimam kita atau perhatian kita kepada urusan ummah. Duit ini ditabung untuk pergi umroh, bukan bantu orang. Peduli sama bantu orang pun tak ada. Ya.
Ada jenis orang yang kayak begini. Dia lebih peduli dengan ibadah-ibadah fardhiyahnya, ibadah-ibadah pribadinya, tapi dia tidak punya hubungan dengan persoalan sosial. Ada masalah di sana, masalah di sana, dia tidak mau campur dengan urusan itu. Nah, itu hati-hati. Ya, makanya kita harus memperhatikan niat dan tujuan sebuah perbuatan. Ada orang yang sekarang tiap pagi udah nampak subuh di masjid paling pelosok pun masuk dia. Dia tahu itu mau ngapain. Saya mohon ampun kepada Allah untuk mengatakan jika orang melakukan itu supaya orang memilih dia, maka percayalah Allah tidak akan kasih yang lain kecuali mungkin apa yang dia mau itu. Apa yang lain itu maksudnya? Pahala dari Allah, tidak ada. Ketika nanti dia di hadapan Allah bilang, Tuhan, bukankah aku setiap hari sholat subuh dari masjid ke masjid? Allah bilang, bukankah yang kau minta sudah kau dapat? Sudahlah, itulah bagian. Tidak ada bagianmu dari itu. Karena tidaklah kau lakukan itu kecuali kau berharap sesuatu dari mereka, bukan dariku. Jadi menjaga ikhlas itu bukan pekerjaan mudah itu. Meluruskan niat itu bukan pekerjaan mudah. Tahu ibu? Maaf, ibu, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah ridhai semua amal soleh kita. Ibu punya anak cacat. Di rumah ibu ada satu anak cacat misalnya, dan satu anak tidak cacat, 2 orang saja. Saya mau tanya, mana yang lebih tumpah kasih sayang ibu? Bahkan sebenarnya tidak ada perbedaan. Tapi kepada yang cacat aku akan memberikan pelayanan lebih karena dia memang membutuhkanku lebih. Itu saja. Coba tanya sama dirimu. Kenapa kau layani? Kenapa kau bina? Kenapa kau rawat anak cacat yang semua orang bilang sampai besar pun tidak akan bermanfaat, tidak akan memberi manfaat sama? Saya pernah lihat seorang ibu yang anaknya sampai udah dewasa itu terbaring saja di atas tempat tidur. Dari bayi sampai dewasa, anak ini tidak pernah turun dari tempat tidur. Tapi ibu itu dengan lembutnya, dengan sayangnya merawat anaknya. Ya. Cobalah kita tanya, apalah tujuan ibu itu? Apa mau maknya itu rupanya? Itulah ikhlas. Dia mengerjakan pekerjaan itu tanpa mengharap dari anaknya. Itulah ikhlas. Kalau kita kemari masih ada apa yang kita mau dari makhluk, itu bukan ikhlas. Apakah kita bisa 100% ikhlas? Bisa. Tapi apakah ikhlas kita bisa bercampur dengan yang lain? Ya. Ada orang mimpin perwiritan misalnya. Selama dia mimpin, tidak pernah dia putus terlambat. Jangankan tidak datang, terlambat pun tidak pernah. Tapi begitu pergantian pengurus, bisa dihitung jari dia datang. Itu tandanya yang kemarin itu dia tidak ikhlas. Maka Allah menyuruh kita dalam melakukan sebuah kesolehan, kebaikan, itu harus fokus kepada apa yang mau dia kasih. Sudah, jangan cari yang lain. Ya, jangan cari yang lain. Dalam arti kata, cuma ini bukan pekerjaan mudah. Setan pun tahu betul. Kalau sempat kita udah sampai pada makom itu, dia udah nggak bisa ganggu kita lagi. Maka untuk sampai pada tingkat ikhlas itu, setan pun berbagai cara. Satu model syubhat. Saya kemarin pada setelah wirid malam ketiga ada perbincangan ustadz saya dengar. Jadi mereka membincangkan tentang boleh tidak bolehnya wirid 3 malam berturut-turut itu. Cuma saya tak suka dalil Pak Ustadz itu. Dalilnya begini. Udah dari dulu ustadz-ustadz kita itu, dari zaman-zaman dulu udah buat ini. Kalau memang ini salah, pastilah mereka tidak membuatnya. Itu bukan dalil saya. Walaupun saya setuju dengan wirid, tapi saya tidak setuju dengan dalil kayak begitu itu. Supaya jangan berbuat dalil dari yang syubhat. Ambil dalilmu, dalil yang tidak syubhat. Yang memang jelas ini loh. Contoh, puasa Rajab, ada dalilnya, ada hadisnya, ada. Bagaimana derajat hadisnya? Lemah. Terus bisa nggak kita puasa Rajab? Siapa yang larang? Kan tinggal begitu. Kalaupun ibu tidak mau puasa Rajab, siapa yang melarang? Apa lantas kemudian kita tidak boleh puasa Senin?
puasa Kamis, Ayyamul Bid, kan masih ada puasa lain. Dan kalau kita hitung Senin Kamis dapat 4, 8 tambah 3, minimal 11 hari di bulan Rajab kita puasa. Siapa yang bisa larang itu? Kenapa harus dipertengkarkan dalil yang dhaif? Contoh, ada contoh lagi. Ini syubhat ini saya bilang. Perempuan mana lebih baik dia sholat di masjid atau sholat di rumah? Sholat di rumah. Tapi kalau dia ke masjid, kata Nabi jangan dilarang. Tahu ibu makna jangan dilarang itu apa? Jangan dilarang itu artinya jaga dia. Jangan sampai dia teraniaya. Jangan sampai kehormatannya ternoda sepanjang dari rumah menuju masjid. Jadi kau laki-lakinya, kau jaga dia. Itulah makanya ketika perempuan keluar dari rumahnya menuju masjid, laki-laki di rumahnya harus menjadi qawwam baginya. Bukan begitu istri pulang ke rumah atau anak perempuan pulang ke rumah dari masjid hilang sendalnya, lantas apa kata suami? Memang kan aku bilang kan kualat kau. Itu sebenarnya dia tidak paham. Kau melanggar hadis Nabi, makanya kau kualat. Yang melanggar hadis Nabi itu bukan istrinya. Yang melanggar hadis Nabi itu siapa di situ? Suaminya. Karena suaminya tidak ikut bersamanya menjaganya dalam perjalanan, maka ada masalah dalam perjalanan. Kalau saya memahaminya begitu. Karena Nabi mengatakan jangan larang. Kalau sudah jangan larang, apa hukum perempuan keluar sendiri? Perempuan itu harus didampingi oleh mahramnya atau muhrimnya. Artinya harus ada wali bersamanya. Kira-kira begitu. Nah, cuma karena syubhat kita sempit jadi tak tahu. Sekarang tadi saya sepanjang jalan di mobil ada lihat satu acara apa selebriti lah, nggak tahu tadi. Jujur saya ngantuk luar biasa karena macet. Saya keluar dari rumah supaya ibu tahu jam 2:15. Nyampenya azan asar. Padahal rumah saya nggak jauh, di Tembung itu kemari itu cuma nggak jauh itu karena masuk tol, keluar masuk jalan ring road ini udah enggak. Hitungan kalau normal. Kalau subuh saya paling jalan dari rumah ada saya ngisi di subuh di komplek TPI Taman Perkasa Indah. Nah, paling cuma butuh waktu 15 menit. Ini dari jam 2:15 nyampe sini asar. Kenapa? Macet. Dari Amplas macet, masuk Titik Kuning macet, itu masuk Simpang Johor macet, ini tadi di Simpang Setiabudinya macet. Saya ngantuknya luar biasa. Sempatlah saya buka TV supaya ngilangin ngantuk. Saya lihat ada tablik akbar dilaksanakan oleh Guntur Bumi, tapi sekarang udah mulai modern, ustaz ikut nyanyi. Itu syubhat, itu tidak boleh. Kalau saya ditanya saya bilang tidak boleh, nyanyi urusan artis. Terus, coba kita nggak usah bahas orang yang sudah meninggal ya ibu ya, karena ada yang orang meninggal juga pakai nyanyi juga begitu maksud saya. Cuma apa Nabi lah ajarin kita berdakwah itu pakai nyanyi. Tapi kan itu, akibat karena kita menyanyi saja kerja kita, ujungnya ayatnya tidak tahu lagi, Qurannya tidak hafal lagi, hadisnya tidak tahu lagi, sehingga setiap ada masalah kita bingung. Kemarin saya umroh di lintasan sa'i, orang itu tidak berzikir tapi menyanyi, saya bilang. Mereka membaca zikir dengan menyanyikannya, dan itu tidak boleh sebenarnya. Cuma karena tidak ada ilmunya, itu yang dimaksud setan itu merusak ikhlas kita itu dari situ. Dibuat kita tak berilmu. Anak gadis kita berjilbab itu dirasanya udah menutup aurat kalau udah pakai tudung. Walaupun celananya ketat, walaupun pusatnya kelihatan, walaupun bajunya kadang bukan pusat kelihatan, dia pakai jilbab bagus tapi belahan leher di sini nampak. Atau dia pakai jilbab bagus tapi ini kainnya kebetulan kain karet, bajunya naik tarik ke atas sehingga kelihatan bokongnya. Menutup aurat enggak ya? Tidak. Tapi kena tahu enggak dia? Tidak. Kemarin di satu kantor saya ngisi ceramah sore sebelum maghrib. Begitu enaknya lah. Kena syubhat, kena bodohnya kalau saya bilang. Begitu enaknya beberapa ibu-ibu perempuan masuk dengan rok kantor itu. Melintas begitu saja masuk ke masjid duduk, masuk ke masjid duduk. Saya bilang, tapi saya buat bahasakan dengan cara halus.
Cuma kalau di sini saya bilang apa? Ini bukan pasar, ini bukan mall, ini masjid. Di mana orang kafir saja kalau masuk masjid kita suruh pakai tudung, sementara kita masuk masjid dengan pakaian seperti itu. Siapa yang kita hormati di sini? Kenapa dia begitu? Jawabannya dia tidak tahu hukumnya. Saya pernah tegur itu seorang anak gadis dua orang di Masjid Agung dari Sun Plaza. Ya, bagaimana mereka nggak begitu bajunya? Orang itu baju jualan. Cuma dia lupa kawasan Masjid Agung itu bukan kawasan Sun Plaza. Itu kawasan orang yang masuk harus menutup aurat minimal. Dia tidak. Dia baru nutup aurat waktu sholat. Habis sholat dia lipat sarungnya, dia balik. Maka saya bilang, ibu-ibu, kalaupun kalian tak menutup aurat di luar sana, tapi pas kalian mau ke masjid, tutup aurat kalian. Kenapa? Kenapa dia tidak melakukan? Jawabannya dia tidak diajarkan lagi. Itu yang dimaksud. Setan tuh masuk di situ. Ya kita kan baik. Kenapa kita dimarah-marahi? Kita tidak marahi sholatnya dia. Kita marahi bahwa, bukan marahi malah, kita kasih tahu bahwa ini loh caranya menghormati masjid. Nah itu yang sering kita banyak nggak paham. Kita udahlah, nggak usah diributi hal kecil. Ini bukan hal kecil. Ini kita masuk rumah orang. Kalau kasarnya, orang yang punya rumah bilang, kalau ke rumahku harus begini. Sementara kita tidak buat begitu. Itu kan malu kita, buat malu kita sebenarnya. Nah itu contoh. Yang kedua, setan itu merusak ikhlas kita dengan syahwat. Sekarang ada orang PD-nya lebih nikah kalau udah batu akinya lebih cantik. Ya. Jadi nggak yang lain. Kalau ada yang sampai bangga kali nunjukkan pakai cincin itu semua apa cincin ini. Padahal nengoknya wah ini tipis beda antara orang gila sama orang sehat di titik itu. Cuma dia anggapnya dia orang waras. Dia ingin tunjukin ini sekian harganya. Cobalah, berapapun harga batu itu, apa keuntungan akhirat dari batu itu? Apa manfaat untuk akhirat? Tidak ada. Malah buat susah nanti. Nabi memang pakai cincin, tapi cincin Nabi memang ada kebutuhan untuk stempel. Kita enggak. Coba cincin yang kita pakai karena sebab kita awali dengan semangat syahwat, membuat kita bukan untuk stempel tapi untuk menghancurkan amal soleh yang sudah kita punya. Nauzubillah min dzalik. Oke, baik, kita balik kembali. Ini sekaligus persiapan untuk hari-hari mendatang dengan tekad baru yang lebih lurus dan teguh. Jadi sebenarnya muhasabah mencakup hal yang telah dilalui, yang sedang dijalani dan yang akan dijalani. Walaupun hanya merupakan mencakup masa lalu dan kini, tapi kita sedang bersiap bahwa besok aku harus lebih baik. Ini tidak boleh biasa-biasa saja. Ini Ramadan sudah mau datang. Bisa nggak kita lebih baik dari Ramadan yang lalu? Ya, kalau bisa dan insya Allah kita bisa, maka yuk kita daftar. Ada berapa amal soleh, amal sunat yang nafilah yang sudah kita buat yang Allah jadi lebih sayang sama kita karena kita melakukan amal nafilah? Ayo daftar lebih banyak lagi. Abu Darda bilang kepada kita bahwa Nabi pernah berwasiat kepadanya pada 3 hal, yang salah satunya adalah jangan tidur sebelum witir. Kedua, jangan pernah putus untuk sholat duha. Saya khilaf yang ketiga. Tapi itu diajarkan Nabi dan Abu Darda menjalankan. Tapi kemudian ketika kita menjalankan satu amal soleh, lakukan itu dengan istiqomah. Kalau tidak, kita nggak bisa merasakan nikmatnya. Ya, apapun pekerjaan kalau tidak istiqomah, tidak akan kita rasakan nikmatnya. Oke. Dalil-dalil mengenai pentingnya muhasabah. Insya Allah saya coba sampaikan satu ini dulu. Setiap Muslim harus memiliki saat pertemuan dirinya dengan Allah. Memang kita harus punya waktu, nggak bisa tidak. Capek hidup ini. Orang itu biasanya tenang kalau dia udah curhat. Jangan cari teman curhat itu manusia, karena manusia tidak bisa menjaga rahasia sepenuhnya. Curhatlah kepada Allah, berbisiklah kepada Dia, adukan masalah kita sama Dia. Sama saya ambil contoh ini. Ketika kita, ini contoh, ini mohon maaf, ini pengalaman dari orang tua saya yang baru meninggal. Saya mau cerita satu, bahwa
ketika ada orang sakit, maka apa yang harus dia kerjakan? Dia dan keluarganya, apa yang harus dibuat? Pertama, sakit itu harus berobat. Baik. Berobat supaya obat supaya sembuh itu harus kita luruskan, saya bilang. Karena kalau untuk sembuh itu bukan berobat. Saya ulang sekali lagi, untuk bisa sembuh sarananya bukan berobat. Kenapa? Karena untuk sembuh, siapa yang ngasih sembuh? Allah. Jadi obat itu untuk apa? Nah, ibu pernah dengar kisah Hajar, Sa'i, Safa, Marwah. Di mana Zamzam? Di antara Safa dan Marwah? Ayo, yang tahu kisah ini saya tanya. Safa, Marwah. Berapa kali dia mutar? 7. Ngapain dia di situ? Cari air. Airnya jumpanya di antara situ atau tidak? Baik. Airnya muncul di dekat Ka'bah. Pertanyaannya, adakah usaha Hajar untuk kemudian air itu muncul? Atau saya betulkan kalimat saya. Apakah munculnya air adalah karena usaha yang dibuat Hajar? Tidak. Jadi Allah suruh kita berusaha, hasil urusan dia, bukan urusan kita. I'malu fasayarallahu amalakum. Buat saja. Kau berobat, urusanmu berobat, yang ngasih sembuhan. Dan ingat ya, jangan berobat ke tempat yang aku tidak suka. Jangan berobat pergi ke tempat kedukun, jangan pergi. Sekarang ada istilah alternatif. Alternatif itu bukan solusi berobat yang benar. Solusi berobat yang benar adalah berobat yang Allah memang halalkan kita berobat ke situ, walau itu dokter, walau itu alternatif, tidak peduli. Jadi ada orang tidak percaya dokter, ada orang yang habis-habisan sekarang percaya lebih kepada herbal, alternatif. Herbal, makanya sering saya kadang candanya begitu. Ini obat herbal, kalian jangan dewakan kali herbal. Ganja itu pun herbal. Kan iya kan Bu? Ganja itu kan herbal itu sebenarnya. Rokok itu pun herbal, makanya ada orang bilang rokok herbal. Saya bingung juga. Rokok herbal itu apa? Tembakau itu kan herbal. Jadi bukan itu logikanya. Logikanya Allah suruh kita tidak boleh putus asa berobat. Itu saja. Minta cari, lakukan ikhtiarmu, Allah akan berikan kesembuhan dengan cara. Itu saja masalah. Makanya sembuh itu bisa datang melalui sugesti, melalui keyakinan. Maka setiap ada sakit, kita disuruh untuk dekat sama Allah, sedekat-dekatnya. Baik si sakit, baik keluarga si sakit, dan biarkan dokter kerja atau yang mengobati kerja. Biarin. Karena yang menyembuhkan Allah. Kesembuhan itu banyak. Dan sakit yang begini untungnya banyak. Rontok dosa kita, bersih kita. Kenapa? Kenapa jadi bersih? Karena kita yakin sama Allah, tidak hilang. Keyakinan itu tidak hilang. Ya, makanya jamaah yang mulia, kalau saya bilang juga sakit itu sayang Allah. Orang jahat sakit dia berhenti buat jahat. Kalau enggak, itu ajalah kerjanya. Maka seharusnya di saat sakit datang, dia ingat Allah, maka Allah akan sayang sama dia. Tapi banyak orang yang begitu, Allah tidak peduli sama dia. Udah ambil kau lah. Maka dibuatlah sakit itu jadi lebih lama. Kenapa? Karena dia mengeluh kepada Allah. Saya ini mohon maaf, ini nggak ada di buku nih. Makanya ciri orang mukmin kalau sakit dia tidak lama sekali. Atau kalau lama dia tetap bisa melakukan karya yang bermanfaat. Saya ulang sekali lagi. Orang mukmin kalau sakit dia nggak lama. Arti nggak lama itu apa? Dia sembuh atau dia meninggal. Atau kalau lama kayak Pepeng, dia tetap berkarya. Kayak Ibu EN, dia tetap berkarya. Dia tetap memberi. Dia tetap bisa memberi manfaat bagi orang banyak. Tapi ada orang sakit, dia jadi beban banyak orang.
Loh, ini tunggu dulu. Ini apakah menandakan dia orang jahat? Oh bukan. Bukan itu. Lebih kepada selama dia yakin dan tidak putus asa kepada Allah, sakit itu jadi penyembuh untuk dia. Tapi kalau tidak, sakit itu sudah azab sama dia. Tiap saat mengeluh, tak cocok itu sana, pindah sana, pindah sana, pindah sana, pindah sana. Nah itu sakit itu jadi azab sama dia. Ya, semoga Allah ampuni kita dan mohon maaf saya. Mungkin ini tidak selesai, tapi saya ambil ini nanti bagi ibu yang rajin, bapak yang rajin dari buku Tazkiyatun Nafs. Ya, ini disertasi seorang dokter pakar humanisme dan psikologi Islam Universitas Ummul Qura Makkahul Mukarramah, Dr. Anas Ahmad Karzun. Ya, buku ini menurut saya sangat lembut ini dituliskan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.